Dina selalu tahu bahwa keluarganya memiliki sesuatu yang tidak biasa. Sejak kecil, ia sering mendengar bisikan-bisikan yang aneh, merasakan kehadiran yang tak kasat mata, dan melihat bayangan-bayangan yang samar bergerak di sudut matanya. Namun, setiap kali ia bertanya pada ibunya, jawabannya selalu sama, "Kita punya warisan khusus, Dina. Kau akan mengerti nanti." Dina tumbuh menjadi gadis pendiam yang jarang berbicara tentang apa yang ia alami. Ia belajar menutup mulutnya dan berpura-pura tidak melihat atau mendengar hal-hal yang ganjil. Kehidupan di desa kecil yang tenang tidak memberi banyak ruang untuk percaya pada hal-hal yang tidak masuk akal. Orang-orang akan cepat melabelinya gila atau penghayal jika ia mulai bercerita tentang apa yang ia alami. Namun, saat Dina beranjak remaja, segalanya berubah drastis. Kematian ibunya, Lestari, menjadi titik balik dalam hidupnya. Ibu Dina meninggal dengan cara yang misterius. Tubuhnya ditemukan di kamar tidur dengan mata yang terbuka lebar dan mulut yang membeku dalam ekspresi ketakutan. Tak ada tanda kekerasan, tak ada bukti penyakit, hanya rasa takut yang terpatri di wajah ibunya yang tampaknya menjemput ajal dengan cara yang tidak biasa. Hari-hari setelah kematian ibunya adalah saat-saat terberat bagi Dina. Malam-malam yang sepi terasa begitu mencekam, dan ia mulai merasakan kehadiran lebih sering. Di setiap sudut rumah, di kamar tidur, bahkan di luar jendela, sesuatu selalu memperhatikannya. Dina mencoba melawan rasa takutnya, namun semakin ia mengabaikan, semakin kuat gangguan itu. Sampai suatu malam, semua menjadi lebih jelas. Malam itu, Dina tertidur dengan perasaan cemas. Hawa dingin terasa menyelimuti kamar meskipun malam itu bukanlah malam yang berangin. Dina tidur dengan selimut rapat, mencoba mencari kehangatan yang sepertinya hilang dari rumah sejak kematian ibunya. Ia terbangun tiba-tiba, matanya terbuka lebar dan tubuhnya kaku seperti batu. Sebuah bisikan terdengar di dekat telinganya, sangat pelan namun jelas. "Kau bisa melihatku, Dina." Dina menoleh perlahan ke samping. Di sudut kamar, tepat di samping lemari pakaian tua, ia melihat sesosok wanita berdiri. Wanita itu mengenakan pakaian compang-camping, wajahnya tertutup bayangan, namun matanya menyala dengan warna merah terang. Dina ingin berteriak, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. "Kau bisa melihatku," wanita itu mengulang. Lalu, perlahan-lahan ia melangkah mendekati Dina. Setiap langkahnya mengeluarkan bunyi seperti kayu retak. Semakin dekat wanita itu, semakin jelas wajahnya terlihat. Itu bukanlah wajah manusia. Kulitnya pucat, bibirnya biru, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dina ingin bergerak, ingin lari, namun tubuhnya terasa terkunci. Ia hanya bisa menatap makhluk itu, yang kini sudah berdiri di samping tempat tidurnya. Wanita itu menundukkan kepala dan berbicara dengan suara yang lebih pelan, namun lebih menyeramkan. "Warisan keluargamu adalah kutukan, Dina. Kau tak bisa lari dari ini." Dina akhirnya bisa berteriak, dan suara teriakannya bergema di seluruh rumah. Namun ketika ia membuka matanya lagi, wanita itu telah menghilang, meninggalkan jejak bau anyir di udara. Sejak malam itu, Dina tahu bahwa apa yang ia alami bukan hanya halusinasi. Ia mulai melihat hal-hal mengerikan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sosok-sosok menyeramkan muncul di mana-mana. Di sudut jalan, di jendela-jendela rumah kosong, bahkan di sekolah, ia melihat bayangan-bayangan hitam yang mengikuti orang-orang. Terkadang, ia melihat wajah-wajah hancur, mayat hidup, dan sosok-sosok yang hanya bisa digambarkan sebagai makhluk-makhluk dari dunia lain. Dina mencoba menceritakan hal ini kepada teman-temannya, namun mereka hanya tertawa dan menganggapnya bercanda. Mereka tidak bisa melihat apa yang Dina lihat, dan itu membuat Dina merasa terisolasi. Ia merasa terjebak dalam dunianya sendiri, dunia di mana yang tak terlihat oleh orang lain menjadi sangat nyata dan mengancam. Suatu hari, Dina menemukan surat yang disembunyikan ibunya di dalam kotak kayu tua. Surat itu ditulis dengan tangan ibunya sendiri, dan isinya mengguncang hati Dina. "Dina, jika kau membaca ini, itu berarti aku sudah pergi. Ada banyak hal yang belum sempat kujelaskan padamu.
Keluarga kita memiliki kemampuan yang diwariskan turun-temurun. Kemampuan ini membiarkan kita melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, hal-hal dari dunia lain. Namun, kemampuan ini adalah pedang bermata dua. Apa yang kau lihat bisa menghancurkanmu, seperti yang telah menghancurkan orang-orang sebelum kita. Aku harap kau bisa lebih kuat dariku. Jangan biarkan mereka mendekat terlalu lama. Mereka akan mencoba membuatmu gila, mencoba membuatmu jatuh dalam kegelapan. Tetap kuat, Dina. Jangan pernah menyerah. Setelah membaca surat itu, Dina merasa semakin ketakutan. Jika ibunya tidak bisa bertahan, bagaimana mungkin ia bisa? Namun di sisi lain, Dina juga merasa bahwa ia tidak bisa menghindari takdirnya. Kemampuan ini adalah bagian dari dirinya, dan semakin ia mencoba melarikan diri, semakin kuat pengaruhnya. Hari demi hari, penglihatan-penglihatan yang Dina alami semakin intens. Sosok-sosok yang awalnya hanya muncul sesekali kini muncul setiap saat, bahkan di siang hari. Salah satu sosok yang paling sering muncul adalah wanita yang ia lihat di malam pertama. Wanita dengan mata merah dan wajah hancur itu selalu mengikutinya, berbicara dengan bisikan-bisikan mengerikan, seolah-olah mencoba menarik Dina ke dalam kegelapan. Dina mencoba mencari bantuan dari seorang paranormal yang tinggal di desa sebelah. Paranormal itu, seorang wanita tua yang dikenal sebagai Nyai Sarini, mendengarkan cerita Dina dengan serius. Setelah mendengar semuanya, Nyai Sarini hanya mengangguk dan berkata, "Kau memiliki kemampuan yang kuat, Dina. Namun, kemampuan itu juga membuatmu rentan. Mereka, yang dari dunia lain, akan selalu mencoba mendekatimu. Mereka tahu kau bisa melihat mereka." "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Dina dengan putus asa. "Aku tidak bisa hidup seperti ini." Nyai Sarini menatapnya dengan mata tajam. "Kau harus belajar mengendalikan kemampuanmu. Kau harus belajar menutup pintu antara dunia kita dan dunia mereka. Jika tidak, mereka akan mengambil alih." Nyai Sarini memberikan Dina sebuah jimat, sebuah kalung dengan batu hitam kecil di tengahnya. "Kalung ini akan membantumu mengendalikan penglihatanmu. Namun, ingatlah, Dina, ini hanya sementara. Pada akhirnya, kau harus belajar menghadapi mereka sendiri." Dina menerima kalung itu dengan perasaan campur aduk. Ia berharap benda itu bisa membantunya. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa jimat itu hanya penangguhan sementara. Malam itu, Dina kembali tidur dengan mengenakan kalung pemberian Nyai Sarini. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia merasa sedikit tenang. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Di tengah malam, Dina terbangun oleh suara ketukan di jendela kamarnya. Ia membuka matanya perlahan, dan dalam kegelapan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di balik jendela, ada sosok yang sangat familiar, wanita bergaun putih dengan mata merah yang menyala. Wanita itu menatap Dina dengan tatapan yang kosong, namun penuh dengan kebencian. "Kau pikir kau bisa menghindar dariku?" Suara wanita itu terdengar di dalam kepala Dina, meskipun mulutnya tidak bergerak. "Kau tidak bisa lari." Dina merasakan tubuhnya gemetar ketakutan. Ia ingin berteriak, namun suaranya terhenti di tenggorokan. Wanita itu mulai mengetuk jendela lebih keras, seolah-olah ingin masuk ke dalam. Setiap ketukan membuat kaca bergetar, dan setiap kali kaca itu bergetar, hawa dingin semakin menyelimuti kamar Dina. Namun, ketika ketukan itu mencapai puncaknya, tiba-tiba wanita itu menghilang. Kamar menjadi sunyi kembali, dan Dina terbaring di tempat tidur dengan napas yang tersengal-sengal. Ia meremas kalung hitamnya, berharap jimat itu benar-benar bisa melindunginya. Hari-hari berlalu, dan Dina merasa semakin tertekan oleh kemampuan yang diwarisinya. Sosok wanita bergaun putih itu semakin sering muncul, dan setiap kali ia muncul, ia semakin mendekat. Ketukan-ketukan di jendela berubah menjadi sentuhan di bahu Dina ketika ia tidur. Suara bisikan berubah menjadi teriakan yang menggema di telinganya. Dina tahu bahwa ia tidak bisa hidup seperti ini. Rasa takut yang selalu menghantuinya semakin tak tertahankan, dan ia merasakan bahwa sosok wanita bergaun putih itu semakin kuat.
Kalung hitam pemberian Nyai Sarini sudah tidak lagi memberi rasa aman seperti sebelumnya. Setiap malam terasa seperti neraka baginya. Bayangan-bayangan yang menakutkan terus menekan pikirannya, membuatnya berada di ambang kegilaan. Kali ini, dia tidak hanya menginginkan perlindungan sementara, dia ingin solusi permanen. Namun, begitu ia tiba di rumah Nyai Sarini, wanita tua itu hanya bisa memberikan nasihat yang sama. Kau harus menghadapinya, Dina. Tak ada jimat atau mantra yang bisa melindungimu selamanya. Hanya dirimu sendiri yang bisa menghentikan ini. Namun, Dina tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Bagaimana mungkin ia bisa melawan sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini? Malam itu, Dina kembali ke rumah dengan perasaan putus asa. Ia duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela yang menghadap kebun belakang. Di sana, di bawah sinar bulan yang samar, ia melihat sosok wanita itu lagi. Kali ini, wanita itu berdiri lebih dekat dari sebelumnya, hanya beberapa meter dari jendela. Matanya yang merah menyala tampak semakin intens, seolah menembus jiwa Dina. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri diam dengan tatapan mengancam. Dina tahu ini adalah puncaknya. Malam ini, semuanya akan berakhir, entah bagaimana caranya. Ia merasakan dorongan kuat dalam dirinya untuk melawan, meskipun ketakutan mencengkeram hatinya. Dengan berani, Dina membuka pintu rumah dan melangkah keluar. Angin malam yang dingin menerpa wajahnya, namun ia tidak gentar. Di hadapannya, sosok wanita itu masih berdiri, menatapnya dengan senyum dingin yang mengerikan. "Apa yang kau inginkan dariku?" Dina berteriak, suaranya bergetar, namun penuh tekad. Wanita itu tidak menjawab dengan kata-kata. Sebaliknya, ia melangkah mendekat dengan perlahan. Setiap langkah yang ia ambil seakan memperpendek jarak antara dua dunia, dunia manusia dan dunia arwah. Dina bisa merasakan udara di sekitarnya berubah, semakin berat dan suram. "Kau tak bisa melarikan diri," bisik wanita itu akhirnya. Suaranya menggema di udara malam. "Kau akan menjadi sepertiku, terjebak dalam kegelapan." Dina merasakan sesuatu dalam dirinya berontak. Ia tidak ingin terjebak dalam nasib yang sama seperti wanita itu. Ia tidak mau hidup dalam ketakutan seumur hidup, atau bahkan lebih buruk, mati dan terperangkap di antara dunia seperti wanita itu. Dina menguatkan dirinya dan menatap tajam ke arah sosok wanita itu. "Aku tidak akan membiarkanmu menang. Aku tidak akan jatuh ke dalam kegelapan." Seketika, angin bertiup lebih kencang, suara gemuruh terdengar di kejauhan, dan sosok wanita itu mulai berubah. Wajahnya yang pucat menjadi semakin mengerikan, mata merahnya bersinar lebih terang, dan mulutnya terbuka lebar, seolah-olah ingin menelan Dina hidup-hidup. Namun, Dina tidak bergerak mundur. Ia tetap berdiri teguh, meskipun tubuhnya bergetar. Dengan suara yang lebih tegas, Dina berkata, "Aku bukan milikmu. Kau tidak punya kuasa atas hidupku." Seketika, cahaya terang menyala dari kalung hitam yang Dina kenakan. Cahaya itu begitu menyilaukan, memancar kuat dan menyelimuti tubuh Dina. Sosok wanita itu menjerit keras, suara jeritannya menusuk telinga Dina. Namun wanita itu mulai menghilang, lenyap dalam kegelapan malam. Jeritan itu semakin lama semakin pudar, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Hawa dingin yang menyelimuti tempat itu pun perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang tenang. Dina berdiri terpaku, napasnya terengah-engah, namun ia merasakan beban berat yang selama ini menghantuinya mulai sirna. Setelah malam itu, Dina tidak lagi diganggu oleh sosok wanita bergaun putih. Ia tidak lagi melihat bayangan-bayangan aneh, atau merasakan kehadiran makhluk dari dunia lain. Seolah-olah, perjuangan terakhirnya telah memutuskan hubungan antara dirinya dan dunia arwah. Namun, meski teror itu telah berakhir, Dina menyadari bahwa kemampuan yang diwarisi keluarganya masih ada dalam dirinya. Ia masih bisa merasakan energi yang tidak terlihat oleh orang lain, namun kini ia tahu bagaimana cara mengendalikannya. Ia tidak lagi takut, karena ia telah menghadapi kegelapan itu sendiri dan menang. Dina kembali menjalani hidupnya, namun kini dengan kebijaksanaan baru.
Ia tahu bahwa dunia ini lebih dari sekadar yang tampak oleh mata. Ada hal-hal yang tersembunyi di balik tirai realitas, dan ia adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa melihatnya. Namun, Dina juga tahu bahwa dengan kemampuan itu, datang pula tanggung jawab besar. Walaupun kini ia bebas dari kutukan yang menghantuinya selama bertahun-tahun, Dina tahu bahwa suatu hari nanti, ia mungkin harus menggunakan kemampuannya lagi untuk melindungi dirinya, atau mungkin untuk melindungi orang lain dari kegelapan yang menunggu di sudut-sudut dunia ini. Namun, untuk sekarang, Dina bisa beristirahat. Ia telah memenangkan pertarungan besar dalam hidupnya, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia bisa tidur nyenyak tanpa rasa takut. Ketenangan yang baru ditemukan Dina mungkin bertahan lama, atau mungkin tidak. Dunia arwah adalah tempat yang penuh misteri, dan mereka yang memiliki kemampuan untuk melihatnya selalu berada dalam bahaya. Namun, Dina kini lebih siap dari sebelumnya. Dengan kekuatan yang ia miliki dan pengalaman pahit yang telah ia lalui, ia tahu bahwa ia bisa menghadapi apapun yang datang di hadapannya. Dan meskipun bayangan wanita bergaun putih itu telah lenyap, Dina tidak akan pernah melupakan tatapan merah menyala yang mengancamnya di malam-malam penuh teror itu. Karena meskipun dia menang kali ini, kegelapan di dunia ini tak pernah benar-benar lenyap. Mungkin suatu hari nanti, akan ada tantangan yang lebih besar, lebih menakutkan, dan lebih menyeramkan menunggunya di depan. Tapi Dina tahu, dia tidak akan pernah lari lagi.